langsung. Ini tes ini juga langsung aktif ya. Kalau saya tadi kan banyak yang tidur. Saya jadi belakang. Saya akan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ya teman-teman semua. Oke, mungkin ini terakhir ya Pak ya. Oke, mungkin teman-teman capek ya seharian plus setengah harian. Terus semangat ya. Saya bawakan oleh-oleh dari Indonesia nanti buat, tapi nggak semua ya, maaf ya, nggak semua, nanti yang bertanya atau ada spesial aja lah gitu ya. Karena saya kemarin mau bawa, tapi pertama yang ada baterainya ternyata nggak boleh di bandara. Yang kedua karena dibatasi bagasinya ya. Teman-teman Mandiri aja kemarin bawa 5 bak gitu ya. Jadi berat banget ya kita dari perjuangan dari Jakarta menuju Hongkong. Iya, oke, kita mulai. Mungkin sebelum mulai saya minta tolong mungkin teman-teman coba berdiri semua dulu deh, ya biar nggak capek. HP-nya diletakkan di bawah, HP-nya diletakkan di bawah atau di meja ya. Oke, berdiri semua, sudah berdiri, tangannya lepasin, oke. Nah, setelah lepas, tolong hadap kiri gerak, nah, gitu kalau PBB ya. Hadap kiri, oke. Setelah hadap kiri, tangannya pegang ke pundak bahunya teman-teman yang di depannya. Oke, saya hitung mulai 1, 2, 3, tolong dipijit itu ya pundaknya teman-teman yang di depannya. Ya, rasakan sentuhan teman-teman ya, yang nggak pernah dipijit ya, nggak pernah ngerasain halusnya tangan-tangan teman-temannya, rasakan sekarang. Ya, tolong dipijit. Enak kan dipijit ya? Iya, gratis lagi ya. Iya. Oke, setelah itu tangan mengepal. Oke, pukulkan di pundak teman-teman pundaknya itu. Nah, enak kan? Alhamdulillah, semoga jadi tambah segar ya. Habis itu balik kanan. Nah, biar gantian, yang tadi nggak rasakan, tolong dipijit. Alhamdulillah, ikut seneng gitu ya, rasain dipijit. Saya nggak ada yang pijit nih saya. Oke, terima kasih semua. Silakan duduk lagi. Ada yang minta kakinya, cuma saya bingung gimana ya. Iya, kalau kaki, waduh, saya nanti salah, saya kualat malam. Oke, teman-teman ya, tadi saya udah oke. Jadi ini bagus sekali ya. Saya semangat juga ya. Terima kasih ke teman-teman Mandiri ya, bahwa ini momen bagus sekali. Acara pemberian motivasi sampai yang hadir pembicaranya kembarannya Maria Teguh tadi ya. Ya kan Pak Dedi, Pak Rio, ya Pak Daru gitu ya. Bahkan tadi datang kita bintang film sebenarnya, kembarannya bintang film. Pak Galih, ya Galih dan Ratna, pernah nonton filmnya ya? Ya kan bener kan, Galih dan Ratna. Jadi hebat nih, kalau yang nggak datang wah sayang sekali. Terus berikutnya pemberian motivasi itu betul ya. Jadi perlu kita diarahkan ya setelah kita kerja, nabung dapat penghasilan. Kan sunnah Nabi juga kita suruh berusaha, dagang atau usaha. Itu penting ya, bukan hanya buat teman-teman ya, sorry to say. Kami pun ya, kami yang pekerja kantoran, itu aja juga dalam tanda petik kami punya filosofi, jangan sampai kami ini jadi budak korporat selamanya. Ya Pak Dedi ya, karena kami ada batasnya. Umur berapa? Let's say 56, 57 juga sudah harus pensiun. Ya, teman-teman juga sama. Umur berapa sih sekuat-kuatnya fisik kita? Ya kan nggak bisa dibohongin. Masa kita terus-terusan? Let's say bayangkanlah kita maksimal berapa? 57, 60 lah. Ya, lah kalau kita dikasih umur panjang sampai berapa? 75. Dari 60 sampai 75, 15 tahun. Lah fisik kita udah nggak mampu. Tapi sementara hidup kan masih perlu biaya. Ya enggak? Biaya apa? Minimal makan. Itu loh, minimal makan lah. Oke lah kita ngandalin anak. Ya kalau anak alhamdulillah sukses nggak apa-apa. Tapi kalau anak juga merintis ya kasihan juga kan gitu ya. Jadi alangkah lebih baik kita juga latihan berusaha. Dan ini bagus sekali ya, Mandiri memberikan wejangan ya. Tahu wejangan ya kalau orang Jawa, saya orang Jawa ya. Jadi saya bahasanya wejangan gitu ya. Dan kapan? Ini bagus sekali ya. Kenapa? Ini tidak telat ya. Karena mumpung teman-teman masih sehat, masih ada income. Kalau nanti ditunda-tunda, takutnya pertama uang yang ada nanti keburu kepake buat yang lain-lain. Namanya kebutuhan nggak ada habisnya. Jadi Bismillah, tawakal, diniati, dikajati gitu ya, ikhtiar, didoain gitu ya. Oke teman-teman.
Nah, kami mewakili dari Tiki sebagai mitra Bank Mandiri akan coba saya akan berikan peluang usaha. Siapa tahu nanti berjodoh gitu ya. Namanya usaha memang ya ada yang berjodoh ada yang enggak ya, karena tergantung situasi, kondisi dan kemampuan teman-teman semua. Tapi nggak ada salahnya, sama seperti halnya tadi Pak Mas Daru berikan beberapa alternatif. Ya silahkan, misalkan nanti malam habis pulang dari sini istiqoroh dulu, ya minta petunjuk gitu ya. Kan istiqoroh nggak hanya minta petunjuk cari jodoh ya nggak? Iya, iya biar rezekinya lancar, kemudian mau usaha yang mana gitu, oke? Oke ya, oke kita mulai ya. Saya akan perkenalkan dulu sama seperti tadi triknya Mas Daru ya. Kalau kita investasi maka harus dikenalin dulu mitranya, produknya, instrumennya seperti itu. Karena tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau usaha juga harus sayang. Karena kalau sayang itu kita semangat. Coba deh teman-teman kalau sayang sama someone ya, sama seseorang gitu ya, belahan hati. Kalau sayang itu kan jadi aduh rasanya semangat lah kan gitu ya. Tiap pagi bangun, saya mau ketemu masnya kan gitu ya. Ini ya kalau mbak di sini kan banyak masnya gitu ya. Amin gitu, banyak masnya amin kan. Nah, apalagi mas sekarang lagi naik daun nih. Apalagi mas Jawa ya. Nah, sekarang udah 2 juta ya Pak Dedi ya. Itu makanya harus sayang sama masnya, oke? Oke ya. Oke, saya kenalkan dulu ya Tiki. Tiki itu lahir tahun 70. Nah, teman-teman pasti belum lahir ini. Udah ya? Belum kan? Iya. Masih dalam proses dibuat, saya yakin itu. Belum. Iya. Oke, jadi udah lama ya. Sudah Tiki udah lama dari tahun 70 dan sampai sekarang 2005 berarti sudah berapa tahun? Ayo coba yang matematikanya jago. Ya, 55. Artinya dengan lama seperti ini sama dengan Bank Mandiri juga udah lama, itu terpercaya insya Allah ya, trusted gitu ya, dibanding perusahaan yang baru lahir kemarin sore ya itu. Nah jadi di situ kelihatan ya sejarahnya dari awal yang kendaraannya kita masih kendaraan butut gitu ya, sampai kita main teknologi itu ada jempol. Kok ada jempol? Oh ya, jempol tuh jemputan online. Ya, saya katakan jempol. Kenapa nggak kelingking? Saya susah kalau kelingking ya. Kelingking susah. Ya, jempol aja lah gitu ya. Jempol kan bagus gitu. Oke, itu ada kita main medsos. Kemudian ada Sherlock. Sherlock itu seller online booking. Jadi kalau ada teman-teman UMKM minta diantar memakai produk kita, tinggal main di HP aja kita jemput gitu. Kemudian ada puter tuh jemput antar ya. Jadi bukan muter-muter gangsing itu bukan. Gitu ya. Oke, sobat Tiki juga gambarnya senyum ya, bukan cemberut ya, karena kita always senyum. Oke, kemudian ya, ada T-Rex. Nah, T-Rex ini apa nih? Pengiriman dinosaurus? Bukan. Ya, teman-teman nggak usah takut ya, ini bukan kita pengiriman dinosaurus, tapi pengiriman reptil. Reptil itu apa aja? Ada ya, reptil itu ada iguana, ada kadal. Buaya darat tidak ada ya? Nah ya, kita nggak kirim buaya darat, sorry ya. Kita baik-baik semua. Kemudian ada ular, ada kantang gitu ya. Tapi ularnya yang nggak berbisa ya. Jangan yang berbisa bahaya. Itu kita juga melakukan pengiriman. Termasuk ikan gitu ya, yang hobi ikan cupang maupun yang suka dikasih cupangan gitu ya. Ya, ada ya? Rahasia ya Pak Dedi ya. Ya biasa. Nanti pulang dilihat ya yang masih ada bekas cupangannya ya. Oke, jadi ini intinya adalah Tiki sudah pengalaman 50 tahun trusted lah ya, trusted gitu ya. Jadi kalau mau kerjasama nggak usah worry. Oke, next. Nah, lihat nih networking jaringan kita. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi pengirimannya kita melayani nasional, bahkan internasional juga sebenarnya. Cuma karena tempatnya nggak cukup, dunianya nggak saya masukkan di sini. Ya, jadi cukup nasional saja. Nah, lihat nih di 38 provinsi terupdate, 514 kota, 7.000 sekian distrik, grade 3.700, mobil armada motor karyawan. Nah, di sini nanti akan jadi tandem teman-teman, mitra teman-teman. Nggak usah worry. Kalau ada tetangga pengen ngirim ke Papua tuh di mana ya? Irian ya, nah bisa gitu ya.
mau di Timika, tadi Mas Daru di Timika ternyata, weh, ya Timika tuh nggak tahu, mungkin mall aja nggak ada ya, ada ya, lampu merah ada nggak? Lampu merah traffic light ada ya? Oh, karena biasanya kalau kota-kota terposok itu kadang nggak ada lampu merah aja. Ada lampu merah kadang hanya untuk belajar aja. Oh, merah itu berhenti, kuning itu. Iya benar. Ini karena saya pernah keliling ya. Saya dari Aceh sampai Sorong pernah. Gitu ya. Jadi itu teman-teman bersyukurlah di Hong Kong, kota hebat lah ya. Oke, ini jadi teman-teman nggak usah worry ya, jaringan kita luas. Jadi yang kalau teman-teman nanti buka gerai, mau customer atau karya lingkungan atau teman-teman di lingkungannya mau ngirim kemana aja bisa, termasuk ngirim ke Hong Kong bisa. Oke, kalau teman-teman ini buka kemudian mungkin kangen dengan apa nih, pecel, orek tempe, bisa dikirim dari itu ke Hong Kong juga bisa ya. Oke, lanjut next. Nah ini produk kita, produk untuk layanan ekspedisi kita itu ada bukan SMS ya, SDS. Kalau SMS mungkin teman-teman udah familiar. Same day service, artinya kita ngirim 1 hari nyampe, itu ada ya. Kemudian overnight, semalam ya, itu semalam nyampe ada. Kemudian ada reguler, itu pengiriman biasa 2-3 hari. Kemudian ekonomi yang paket hemat gitu ya. Kemudian ada TRC itu yang kargo, tracking, dan itu internasional. Jadi kalau mau ke Hong Kong, ngirim ke Hong Kong pakai yang internasional bisa kita kirim, ya dijamin halal, ya dijamin aman dan halal, ya. Oke, next. Nah ini servis kita, produk kita, fiturnya adalah ini API connection. Maksudnya bukan ada apinya terus menyala gitu, bukan ya? Ya, jadi API connection itu ada sistemnya kita ya, di computerize. Kemudian ini Tikiku, pick up tuh dijemput. Ya, kita bisa jemput customer, misalkan tetangga kita ada UMKM, ada pengrajin kacang telur kayak kacang tanah lah yang dibungkus packing, kemudian minta dikirim ke kita, bisa kita jemput gitu ya. Jadi mereka duduk manis sambil tiduran aja main HP, bro tolong jemput dan produk saya kirim ke Hong Kong, bisa ya, sampai seperti itu nanti. Jadi gampang ya. Kemudian packing, nah kita wrapping misalkan biar nggak pecah, biar bagus, itu bisa ada. Insurannya, nah dijamin asuransi sehingga kalau pecah atau hilang nyasar gitu ya, itu kita ganti insurannya ya. Kemudian aplikasi, nah pesan lewat HP, kan sekarang semua bermain ya, jadi kita lincah sekali kan ya, apalagi cewek-cewek itu ya, lincah banget hafal. Oke, itu jempol tadi ya, jemputan online, seller online juga oke, direct tadi oke. Payment itu paymentnya bayarnya ya, pakai Doku, pakai Kris, itu kita oke. Sobat Tiki itu kita punya komunitas sama kayak sahabat mandiri, jadi di FB, IG, kemudian di medsos lain itu teman-teman customer kita itu terkoneksi ya, dan di situ nanti kita akan ada undian tiap setahun sekali ada undian, hadiahnya macam-macam gitu ya, nanti di belakang kelihatan. Oke, COD tahu lah teman-teman, kalau cewek-cewek ini jago biasanya pesen, ya kan, pesen daleman COD, itu pasti, ya kan. Saya biasa nangan ini, jadi saya tahu semua teman-teman itu ya, cewek-cewek itu. Oke, real time tracking, kita mau melihat sudah sampai mana gitu ya, nyasar atau enggak, itu ada sistemnya juga. Oke, kemudian dashboard monitor kita ya, email, SMS, notifikasi, customer service. Kita juga ada, misalkan customernya yang ngirim ada masalah pecah atau apa, telepon kita layanin dengan sepuas hati sampai puas, sepuas-puasnya. Oke? Gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah award kita, penghargaan kita ya. Jadi tadi sudah 50 tahun trusted, kita dapat banyak penghargaan dari super brand, artinya brand kita itu terkenal. Kemudian Basnas itu kita wear, tanggung jawab nasional. Nanti di belakang ada contoh-contoh dari kita melakukan CSR, Corporate Social Responsibility, persis kayak Mandiri. Ini kan juga kegiatan CSR, peduli kepada sesama gitu ya. Ada, kita sampai dapat penghargaan seperti ini. Kemudian SQ Award itu juga sama, itu yang SQ Award itu Budirut kita, itu ya yang owner Tiki yang baju merah itu. Sama saya sama-sama ya, cuma beda nasib aja, beda kasta kan. Beliau bosnya, saya pejabatnya gitu ya. Doain saya sama beliau ya. Amin. Nah teman-teman nanti bisa. Dan beliau itu maaf ya 100% pribumi.
meskipun wajahnya kayak Chinese. Jadi sangatan teman-teman tuh sama lah. Saya lihat wajah-wajah teman-teman tuh punya bakat lah. Ya, bener nih. Tinggal niat ikhtiar gitu, semangat ya. Nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke? Semangat, bismillah. Tak doain dari sini ya. Tak sumpahin jadi juragan semua. Oke? Oke, ini penghargaan semua nih. Ini bahkan ini ada dari Pak Ahok nih penghargaan. Pak Ahok kan? Oh, bukan ya? Mirip Pak Ahok, coba kulit hitam ya. Oke, next. Nah ini gambaran CSR kita bahwa kita juga sering beramal gitu ya. Dari yang ada bencana alam sampai kita bangun masjid itu ya di Bangka, kemarin ada 2 masjid. Ini keluarga besar kita, Tiki, sampai kita juga berangkatkan umroh nih. Ya, tiap tahun kita kemarin berangkatkan umroh. Itu ya. Doain aja di sini nanti selama Pak Daru dipilih yang terbaik diberangkatin umroh ya Pak Dedi. Amin. Habis ini saya ditodong gara-gara Pak Artono nih. Ya doain aja, ya bukan hal yang tidak mungkin. Siapa tahu ada, kalau orang Jawa bilang ada wali lewat ya. Nah, ngetok Pak Dedi berangkatin ini yang di Hongkong ya, siapa tahu ya. Oke, ini alhamdulillah artinya Titi pun care sama masyarakat, sama persis kayak Mandiri ya. Kita sudah sejalan, senafas dan sehati gitu ya Pak Dedi ya. Oke, next. Nah, ini baru ini ya. Tuh kan cepet kan saya. Saya biasa dikejar-kejar nih. Saya biasa kalau presentasi paling belakang, penutupan. Jadi udah terbiasa. Dikasih waktu terbatas. Jadi ngomongnya kayak orang lari aja, gitu ya, sampai ngos-ngosan. Oke, ini peluang usaha yang kami tawarkan ke teman-teman, yaitu buka gerai. Oke, gerai itu semacam outlet ya, seperti itu. Ya, outlet di mana di situ membuka layanan usaha gerai melayani customer masyarakat di lingkungan untuk mengirimkan barang. Ya, kirimkan barang. Kalau ngirim salam kita nggak terima. Oke? Ya, kiriman ciuman, mesra itu kita belum terima. Ya, saya lagi pikirkan tuh kalau itu bisa, ya saya lakukan nanti. Siapa mau kirim salam kita layani. Ya, saya lagi bodoh ini. Ya, oke. Nah, jadi gerai yang kita buka ya untuk mengirimkan itu peluangnya teman-teman gimana caranya? Pertama sebenarnya peluangnya itu adalah tadi ya, itu konsumen retail, artinya masyarakat sekitar kalau mau ngirim paket ya makanan kayak baju kayak mainan bisa datang ke gerai ya, kemudian di gerai di posting bla 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 biayanya berapa itu menjadi omset dari gerai. Nah nanti keuntungannya teman-teman dapat komisi 25%. Duh Pak Tono nggak 50%, nanti nego sama saya deh, oke? Nah customernya, ya, yang jadi peluang bagus adalah customer itu bukan cuma orang yang sesaat ya spot atau sesekali ngirim. Ada peluang lain yaitu di kanan kiri di kelurahan ya atau di RT kalau ada pengrajin UMKM tadi ya misalkan bikin kacang goreng atau bikin keripik, tadi ibu-ibu tadi ada yang bikin keripik ya, itu kayak di Malang itu semua di keripik, buah-buah itu ya apel dibikin keripik, ya salad dibikin keripik. Makanya hati-hati teman-teman jangan ke Malang, di keripik nanti dibikin keripik. Ya, bener di Malang itu hati-hati, semua di keripik, gitu ya, keripik nangka, itu ya buah-buahan. Nah itu kalau misalkan dia bisa bikin itu mau dikirim ke customer, datang aja ke gerai. Itu jadi customer kita ya, misalkan kalau di daerah Ponorogo ya, saya kalau nggak salah itu kan penghasil apa itu yang kalau dimakan pete ya, ya kan pete ya, cengkol ya, itu kan konsumennya banyak sebenarnya ya, tapi kan belum ada yang model di keripik gitu tadi, keripik cengkol. Nah sudah ada, oh ya bagus lah ya sudah, itu nanti dijual dikirim. Ya, jadi kalau tahun sekarang ya, sekarang lihat aja langsung dibayangin. Oh iya ya, di lingkungan RT saya, RW saya, kelurahan saya ada pengrajin apa? Itu jadi potensial market. Itu ya begitu kita datang telepon, bro, kamu kan punya usaha apa nih kacang goreng gitu ya, di packing bikin kemana-mana. Udah lewat kita aja, lo duduk manis kita jemput. Itu potensial ya, jadi customer. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan aja staff
satu ya yang punya motor tinggal jemput aja. Nah nanti ngirimnya gimana? Kami yang ngirim, kami yang ngambil. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Waduh, nanti yang ngirim ke daerah lain siapa? Itu nanti sub agennya. Jadi di atas gerai itu ada namanya sub agen. Nanti mereka yang akan ngambil di rumah atau di gerai Ibu. Nah, mereka yang ngirimkan ke luar kota maupun ke luar negeri. Oke, Bapak Ibu hanya di gerainya ngambil aja dari customer. Bahkan kami pun juga kerjasama dengan Tokped, Tokopedia, bahwa penjual di Tokopedia itu kalau ada pembeli ya di luar kota, mereka itu cukup ngedrop barangnya di gerai terdekat dan mereka tanpa bayar itu dari UMKM atau penjual tadi itu. Loh, terus saya dapat bayar dari mana? Nanti dapat dari pusat. Karena kami nagih ke Tokpednya di pusat. Ini program kami namanya cashless agar UMKM itu tertarik. Kalau ada buyer tinggal ngedrop barang, nggak usah bayar. Kami yang bayar, kami yang nagih ya. Kami nanti baru bayar ke teman-teman yang punya gerai, gitu ya. Nah jadi itu kemudian bahwa peluang bisnis gerai itu ya selain tadi pedagang UMKM, kemudian kalau ada perusahaan atau pemerintah, kantor pemerintah di lingkungan rumah misalkan, dan Bapak Ibu punya channeling kenal sama mereka, terus bisa lobby, Bapak Ibu kirim dokumen paket lewat kami ya, itu juga kami persilakan. Tidak harus perusahaan itu lewat kantor pusat. Kalau Bapak Ibu punya saudara, punya teman yang mereka bisa memberikan barang ngirim dari Bapak Ibu lewat gerai, itu juga bisa. Bagus, jadi omsetnya Bapak Ibu semua. Oke? Nah, berikutnya adalah tuh agen mandiri. Tadi yang jadi pertanyaan, ada salah satu atau salah dua tadi ya. Ya, kami di Jakarta lagi mengembangkan kerjasama dengan agen-agen mandiri online retail. Kan kalau jadi semangatnya itu namanya laku pandai ya, layanan keuangan yang bukan kantoran. Nah itu tujuannya adalah bahwa biar masyarakat kalau mau ke bank itu tidak harus jauh-jauh ke kantor pusat, tidak, tapi ke layanan yang unit-unit itu. Ya kan di situ ada transfer, ada bayar PBB, bayar pajak, apa dan sebagainya. Nah itu bisa. Nanti gabung dengan misalkan Bapak Ibu punya gerai tiki itu bisa. Ya karena itu kan layanannya yang penting kan punya HP ya. Dan yang kedua punya tempat usaha tadi yaitu gerai. Nah gerainya ukurannya berapa sih? Gampang, cuma 3x5 aja. Ya yang penting syukur-syukur Bapak Ibu punya rumah sendiri ya. Kalau tadi saya nanti simulasinya itu asumsinya kalau sewa, tapi jangan kaget ya nanti ya. Kalau punya tempat sendiri di di sebelah rumah tuh misalkan parkir ya, parkir itu garasi, lupa saya mau ngomong garasi. Kalau lihat Bapak Ibu jadi ini ya, garasi, tempat parkir itu bisa, halaman yang luas ya kalau teman-teman punya ya di pinggir jalan bisa tinggal dibangun aja gerai ukuran 3x5 pakai AC Pak Tono, nggak usah kalau anginnya dingin suminer nggak pakai AC, renovasi ya cukupnya aja. Nanti makanya Bapak Ibu kalau habis melihat nanti next slide ini ada angka jangan pingsan ya, karena itu asumsinya kalau semua itu sewa. Tapi kalau semua sudah punya itu more or less kecil lah, cuannya Bapak Ibu kecil lah gitu, sanggup lah gitu ya. Oke. Nah, terus peluangnya kenapa sih gerai atau ekspedisi itu bagus? Karena selama belum ada teknologi yang bilang simsalabim ini HP-nya Mbak siapa Mbaknya? Pak Elma, simsalabim saya pindahin ke sana. Belum ada kan teknologi itu, namanya teleporter itu. Ya selama itu ekspedisi diperlukan, ya kan? Sekarang saya tanya, sudah pernah ada yang nemuin simsalabim jilbabnya Mbak Elma pindah ke belakang itu? Kecuali dilempar ya. Selama itu belum ada, itu ekspedisi masih prospek. Termasuk, sorry itu saya agak sombong. Ya kalau sombong nanti ini temannya setan. Kemarin COVID itu kan beberapa tadi ya teman-teman usaha kena korban ya. Sama saya juga kena korban ya, saya makan hati. Saya punya kos-kosan di Jogja juga, mahasiswanya libur semua kena juga. Nah ekspedisi ini enggak, kenapa? Karena teman-teman Bapak Ibu itu kan pesen makanan lewat ini, pesen barang lewat ini ya, ekspedisi gak ada matinya. Itu ya, jadi prospek ya sebenarnya ekspedisi ini. Nah kemudian saya lanjutkan bahwa nih tadi ya,
bahwa Sobat Tiki kita tiap tahun melakukan undian. Jadi mereka teman-teman kalau ordernya banyak maka poinnya akan sama. Samalah kalau kita nabung di Mandiri, di Livin ya, sering banyak nabung dapat undian. Ya, undian hadiahnya lumayan tuh, ada mobil, ada motor, TV dan sebagainya. Wow. Tuh. Itu bukan undian di sini ya. Jangan salah paham ya. Ya ini adalah kalau teman-teman ibu-ibu buka gerai, kemudian customernya itu nanti biar semangat gitu ya, akan ada paket undian. Bahkan nih gerai-gerai saya lagi juga usulkan bahwa tiap tahun kita akan lakukan evaluasi, ada awardnya gitu ya, penghargaan untuk gerai-gerai yang the best itu kita usulkan betul. Ini saya lagi godok. Jadi misalkan punya ibu gerainya omsetnya paling bagus, kita kasih hadiah itu jalan-jalan itu kemana, ke Ancol misalkan. Ke Hongkong boleh lah, nanti kerja sama Mas Rio sama Dedi, oke? Itu. Nah, oke, ini ya hadiah. Nah, kemudian yang Gerai Tiki itu di sana, Bapak Ibu jangan minder ya. Waduh, saya harus punya mobil dong. Nah, ya, mobil itu adalah untuk sub agen. Kalau gerai nggak perlu. Gerai itu paling motor aja lah. Motor itu untuk jemput, ya, untuk jemput customer di lingkungan di kelurahan sekitarnya. Emang nggak wajib Pak Hartono? Ya nggak wajib sih, karena kalau nggak punya nggak dosa sebenarnya. Kalau wajib kan begitu kan, sunnah sih sebenarnya ya hukumnya. Cuma kalau nggak ada motor kan Bapak Ibu jualannya hanya menunggu bola, duduk manis tunggu orang datang kan begitu. Nah ngantuk kan gitu, paling kerjanya nanti bikin WA kan gitu, buka TikTok, paling seperti itu ya nggak. Nah tapi kalau punya motor, kalau ada customer nanti di sekelilingnya tinggal diambil, mereka seneng, semangat. Oh aku sama Tiki, sama gerai sebelah nggak perlu datang, tinggal duduk manis WA. Mbak tolong aku punya paket, ini tolong diambil. Nah itu gunanya seperti itu. Jadi menjemput bola. Bapak pasti suka bola ini ya nggak? Nah apalagi yang bola yang itu. Maksudnya sih Pak bola itu maksud saya. Jangan kemana-mana, tolong ya, jangan ngeres ya. Oke, nah terus ada pamflet segala ini nanti dapat dari kami. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Aduh, aku harus desain gini, harus nyetak. Don't worry, be happy with me. Oke? Oke. Jadi ini ya saatnya punya gerai, karena kan tadi ya ada diskon harian dan syaratnya juga gampang. Tinggal fotokopi sama NIB. NIB itu kan ngurus di kelurahan beres. Ya kan, surat izin usaha lah. Nggak usah macem-macem, gampang lah ya. Tinggal paling kami survei. Survei itu tujuannya adalah nanti kira-kira di lingkungannya itu ada gerai lain atau tidak, biar tidak saling berantem. Kan gak enak nanti kalau royokan rebutan customer kan gitu ya. Kami nanti Pak Hartono yang disalahin itu gara-gara Pak Hartono itu kan gak enak ya. Tuh gampang syaratnya. Oke, bla 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 bla. Tuh bangunan di lokasi syukur-syukur yang punya teman-teman pinggir jalan, bagus tuh, pinggir jalan dekat kampus gitu ya, dekat kantor itu bagus, silakan ya. Nah oke, minimal luas 3x5 lah, cukup lah, itu kan satu kamar lah ya nggak harus yang 2 tingkat 3 tingkat, nggak usah dibayangin yang mewah-mewah lah, sederhana aja tapi menghasilkan cuan, bukan cubit ya. Oke, terus itu franchise-nya itu ke kita hanya 6 juta. Ini bukan 6 juta Hongkong, dolar Hongkong bukan ya. Ya, rupiah. Tuh, rupiah. Jadi nggak usah takut itu ya. 6 juta pun juga bukan uang hilang. Nanti ada dapat apa? Dapat hadiah. Iya, dapat ya. Itu. Dapat ada nanti barang-barang yang untuk keperluan gerai. Oke. Next. Nah, ini 6 juta itu kita udah dapat tuh, banyak kan 1 sampai 16. Ya kan? Banyak kan? Tuh, di luar dapat senyuman dari saya kan? Dapat lagi. Ya, ini banyak nih tuh. Ada adiket, helm, akrilik, ya, desain. Nah, udah tuh. Itu untuk 6 juta tadi. Hah? Iyalah, kalau enggak nanti dikiranya si merah, si putih, si biru ya. Nah, kemudian nah ini, jangan takut ya, jangan dilihat ininya, jangan ya, nanti pingsan jangan lah. Jadi ini asumsinya kalau memang betul-betul buka usaha sendiri di luar rumah, ya, misalkan di luar, di pinggir jalan, tapi bukan di rumah gitu ya, ya paling biayanya sewa kios, ya sewa kios itu saya asumsi di Jakarta ya, kalau di daerah kan nggak semahal itu lah, ya kan.
Terus renovasi itu kalau seandainya tadi ruangannya perlu renovasi. Ini saya hanya maksimal ya, maksimal saja. Jangan kalau enggak nanti takutnya saya disalahin Pak Tono ngomongnya 10 juta ternyata saya mendingan yang maksimal. Tapi nanti kita hilangin satu-satu jadinya agak murah gitu ya. Oke. Kemudian masang AC itu kalau Jakarta karena banyak debu dan panas. Tapi kalau di daerah seger buger gitu, anginnya semilir gitu, saya yakin nggak perlu itu ya. Oke, kemudian HP tablet itu yang buat nanti ngelayanin customernya. Jadi nggak perlu PC, nggak perlu komputer, ya. Oke, kemudian gaji 2 karyawan tuh yang satu untuk standby jaga gawang, yang satu nanti aktif jemput bola. Jemput customer bukan jemput bola ya. Ini taunya bola aja nih. Nah itu saya asumsikan gaji stafnya 2 juta per bulan. Itu kan Jakarta. Kalau di daerah kan bisa cincel lah, ya kan? Apalagi kalau keponakannya sendiri kan nggak perlu mahal ya. Motor 1 unit, saya yakin motor pasti udah punya, ya nggak? Motor pun nggak perlu 15 juta, blek beli di depan, bisa nyicil gitu ya. Nyicil DP-nya boleh berapa? 100. Bahkan ada yang tanpa DP. Iya, Pak. Iya, jadi kita harus pintar nyiasati gitu ya. Oke, listrik telepon itu juga asumsi saya adalah Jakarta. Kalau daerah kan bayar listrik paling berapa sih? Ya kan? Gitu. Jadi kalau dilihat di sini jumlah modal 135 itu adalah asumsi kalau kita sewa di luar semuanya belum punya. Nah, kalau sekarang kita punya tempat berarti 20 sampai 30 juta hilang. Ya enggak? Kemudian renovasi ruangan nggak perlu. Ya kan? Kemudian AC karena angin semilir tadi seger berarti nggak perlu. Ya kan? Kemudian HP, tablet perlulah kalau itu ya. Kemudian gaji 2 kali kalau keponakan cincel lah kan, ya kan? Karena ini 135 saya kalikan setahun loh itu asumsinya ya untuk modal kerja. Listrik pun juga asumsi setahun itu. Jadi 135 itu artinya invest sampai setahun. Nah kalau tadi di rumah sendiri, wah itu motor udah punya. Saya yakin hari gini nggak ada yang punya motor ya. Ya meskipun nyicil nggak apa-apa lah ya, orang yang nggak tahu juga ya. Saya juga masih nyicil rumah kan gitu. Nah artinya di sini kalau kita hitung-hitung ulang paling yang diperlukan 6 juta ya, 6 juta tambah tablet 1 ya 7 juta. 7 juta motor udah punya berapa dia? 10 sampai 15 lah. Cincel lah ya. Ya enggak? 15 sampai 20 ya teman-teman nabung berarti berapa? 3 bulan, 2 bulan udah ada. Oke? Nah, terjangkau lah. Nah ini sih, ini masih yang lama nih, yang harusnya yang kedua bos. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah. Nah ini nggak usah dibaca detail, ini sepintas saja, nanti biar nggak bingung. Ini profit sharingnya, komisinya. Jadi kalau yang SDS tadi ya, ONS reguler itu 22 sampai 28% tuh, lumayan kan? Ya nggak? Itu. Jadi kalau dari omset, misalkan satu hari 1 juta. Ya, 1 juta kali 30 berarti 30 juta kali berapa persen misalkan komisinya, nah, itu bisa dihitung ya. Sebenarnya tadi kalau di materi yang terupdate saya udah lihat kan ROI-nya, BEP-nya. ROI itu tingkat pengembalian. Kalau deposito bicaranya kan tadi ada yang 4%, 3%, kalau yang sukuk atau obligasi tadi 6%. Nah kalau usaha ini tadi lumayan sebenarnya 39%, 40%, itu yang omset hanya 500 per hari. Kalau yang 1 juta lebih tinggi lagi. Cuma nanti kelewatan tadi. Oke? Ya, paham ya? Ini persyaratannya nggak usah pusing-pusing ini. Ya sudah, mungkin ini lanjut aja Pak. Daripada pusing di sini nanti kalau ini detail serius, silakan nanti kontak saya. Oh, kontaknya habis ya. Singkat padat tuh. Oke, ya udah. Mungkin ini sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Ada hadiahnya yang tanya. Ya Bu, silakan yang jauh dulu, kasihan. Selamat sore Pak, saya Judi dari Cilacap. Masih siang Bu. Oh, ya selamat siang Pak. Ya, jangan sore ya. Dari Cilacap ya. Pertanyaan saya,
simpel aja sih Pak, apa pembeda Tiki dengan jasa ekspedisi yang lainnya dan mengapa harus Tiki? Terima kasih. Oke. Ya, perbedaannya adalah pertama kalau Tiki itu kalau bicara masalah nature-nya kita pemegang saham 100% masih WNI, masih kita usaha pribumi. Itu yang pertama. Itu kenapa itu berbeda? Otomatis treatmentnya berbeda. Maaf ya kalau ibu bisa sounding yang lain, yang merah gitu ya, saya nggak sebut nama. Itu ya sorry to say kadang treatmentnya, kebijakannya itu ya kejem-kejeman. Ibu nggak perform, ambil alih, misalkan seperti itu. Tapi saya nggak provokasi ya, jangan nanti dikatain saya di luar gitu ya. itu yang kedua adalah kita nasional tadi, ya kita nasional. Kalau ibu ada beberapa merek yang lain, dia jaringannya belum sampai nasional. Itu. Yang ketiga, yang tadi kita manajemen so far kita humanis lah. Ya kayak saya ini loh senyum-senyum gitu ya. Ya kayak teman-teman mandiri loh, kayak Pak Deddy, kayak Pak Tio. Ibu bapak, ibu bisa lihat lah. Coba bandingkan dengan atasan-atasan bapak ibu yang sekarang bos-bosnya. Beda kan? Beda nggak? Gak ada yang berani jawab. Oh, ya itu. Jadi terus berikutnya adalah ya tadi produk kami kan lengkap, gitu ya. Jaringan, armada, produk kami lengkap, gitu. Nah, bapak ibu silakan nanti bandingkan dengan yang lain. Termasuk adalah biayanya juga nggak mahal. Kami tidak meminta deposit ya ke bapak ibu, nggak minta deposit, nggak. Kami percaya sama bapak ibu. Selain itu kami punya teknologi karena nggak ada deposit kan, karena memang di sistem itu kalau ada yang ngutang nggak bayar ya kita kunci. Sorry nggak bisa jualan. Nggak, tapi itu nggak ada masalah gitu ya, karena itu sistem aja. Biarkan bapak ibu juga nggak mau piutangnya macet atau apa kan gitu. Itu ya Bu ya, semoga puas. Sorry, petugas minta tolong dapat itu ya. Ya kacamata dulu, silakan. Silakan. Nah itu payung. Satu aja Bu, jangan banyak semua. Satu, boleh. Wah kasih itu isinya, wah ini isinya mantap ini. Iya, kayaknya HP itu isinya ya. Kayaknya. Hah? Kalau saya dapat dari Tiki, Ah. yang saya ikutan promo juga kan. Ah. Ambil foto dong. Ya udah, kalau ambil foto nanti aja kalau gitu. Nanti yang dapat hadiah semua foto, oke? Nah, iya. Kebetulan untuk di Hongkong ini banyak sekali desa-desa ekspedisi yang beredar. Ya. Jadi untuk mengerucutkan pandangan dari teman-teman khususnya yang ada di sini Ya. terhadap ini. Oke, makasih Bu. Ya, ya, silakan Mbak. Siapa namanya? Rifa. Manado. Kalau untuk buka gerai itu apakah kita sendiri yang harus mengurus usahanya? Oh, kalau Mbaknya sendiri nanti saya temenin deh ya. ya, paham. Saya tahu maksud teman-teman gini ya, karena teman-teman ada di Hong Kong. Misalkan sementara ini usaha kami yang kami tawarkan di Indonesia, ya bukan di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kami belum ada izin, ya itu nggak masalah. Misalkan dihubungkan ke saudaranya di sana, siapa AA-nya kah, adiknya kah, atau pasangannya, silakan. Nanti kan di grup nanti kita filter, nanti kita akan hubungkan dengan diri kita survei. Nggak ada masalah, ya Mbak ya. Jadi don't worry ya, kalau sendiri nanti ada Pak Deddy, ada Pak Rio, ada saya. Oke, tinggal pilih yang mana, oke? Ya silakan. Nah itu ya Pak Ya. Tapi dengan syarat kan tidak ada di sekitar situ usaha yang sama. Nah itu jangkauannya gimana Pak? Kecamatan, kabupaten atau gimana? Ya, oke. Jadi ya memang nanti misalkan teman-teman ada yang tertarik, ya, ada yang tertarik itu nanti kita survei. Survei itu adalah untuk melihat kanan kirinya itu nggak ada Tiki ya, bukan usaha yang sama yang lain ya. Kalau usaha sama yang lain ada, nggak ada masalah. Tapi yang penting bukan Tiki. Tujuannya sama untuk melindungi teman-teman biar tidak juga rebutan customer. Nah itu batasannya adalah so far saat ini 1 kilo, 1 kilo. Ya bahkan mungkin kalau di daerah mungkin kita nggak mengenal kilometer lagi, mungkin misalkan satu desa atau satu kelurahan itu bisa 1 atau 2 gitu ya. Oke, terjawab ya. Oke, berikutnya. Oke, silakan.
Sorry, sabar ya, sabar. Apa mau tanya? Nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Ya, tanya aja, nggak usah minta maaf ya. Teman-teman nggak bersalah. Selamat siang Pak Hartono, mau tanya ini kalau Tiki untuk jasa kirim ke Hong Kong ke luar negeri itu mulai kapan gitu? Terus dihitung per kilo atau gimana gitu? Atau mungkin kita bisa ke alamat rumah majikan atau gimana gitu? Ya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi untuk tadi yang saya sebut tadi untuk produk kita ada jaringan ke internasional itu bisa teman-teman tinggal datang ke gerai terdekat ya minta kiriman internasional ke alamat yang tertulis di Hong Kong di mana gitu ya. Yang penting jangan di masjid gitu ya. Kalau di masjid susah nanti kita ya. Itu bisa, sama bisa. Tarifnya ya per kilo. Nah, nanti ada tarifnya. Saya nggak hafal. Maklum saya nggak mungkin ngapalin semua tarif toh. Gitu. Ada. Ya. Nah, nanti tinggal tanya, buka aja di webnya untuk kiriman kemana, tarifnya berapa per kilo itu ada. Itu ya. Mau kirim apa bisa. Kecuali narkoba ya. Jangan kirim narkoba. Jangan main-main ya. Oke. Ya silakan yang lain. Ya, Ibu. Wah ini kalau habis tanya semua aman ya Pak? Oh ya udah bisa di semua sana ya Pak ya? Oke. Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Nama saya Sutaini, saya dari Tegal. Tadi saya Cut ini. Oh, enggak saya pikir kalau cut itu dari Aceh. Iya enggak mungkin dari Tegal. Iya enggak betul enggak? Iya. Sorry saya salah dengar. Tadi saya tertarik dengan penawaran gerai ya Pak. Tapi yang saya mau tanyakan apabila kiriman dari Tiki ini apakah ada yang berbentuk asuransi Pak? Karena memang saya pengen ada kayak semacam pengiriman sekarang kan kayak jual beli motor itu kan kadang suka ada ya ada paketnya. Itu saya mau arah ke sana. Terus yang pertanyaan keduanya itu bagaimana cara mengatasi klaim paket yang terkendala untuk di paket ini. Terima kasih Pak. Gimana yang nomor 2 gimana Pak? Bagaimana cara mengklaim misalnya ada paketan yang terkendala Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oh ya Mbak Steny pertanyaan 2 tapi paketnya 1 ya hadiahnya jangan 2. Ya gitu ya jadi teman-teman jangan wah saya mau tanya 3 dapat 3 no. Apa ya tadi pertanyaannya? Kita canda terus. Ya, kalau asuransi kita di cover ya, kita di cover. Jadi pada setiap customer ya waktu ngirim barang itu kita sudah include asuransi 0,02% lah dari barang itu. Jadi kalau ada yang hilang, rusak itu klaim aja ke customer service karena ada nomornya tuh nomor customer service kita itu online. Tinggal lapor aja. Nanti yang jaga di sana, Mbak, paket saya hilang atau mungkin terlambat atau mungkin rusak atau apa, itu langsung nanti kita akan cek kalau benar itu masalah ini kita bayarkan. Karena kita kerjasama dengan pihak asuransi juga, ya itu. Yang kedua apa ya? Jadi motor. Klaim, oh ya sudah. Kan tadi otomatis saya jawabnya 1 ya. Klaimnya adalah tinggal telepon customer service. Ya ada customer service kita online, tinggal nanti siapkan aja bukti-bukti untuk klaim ya masalah rusak, hilang atau apa itu ada. Ya kami sudah siapkan semua. Dan customer service kami tadi di penghargaan tadi kita dapat penghargaan untuk layanan tindak lanjut untuk customer service terhadap klaim nasabah atau customer. Ya, oke, terima kasih Mbak. Silakan. Ya, mana yang belum? Mana Pak Dedi yang ini aja? Ya. Maaf Pak, untuk meneruskan pertanyaan Mbaknya tadi, untuk pengiriman ke Hong Kong itu kan tadi ke alamat langsung. Kan di sini banyak yang nggak mengizinkan majikan itu memakai alamat majikan. Itu apakah ada kayak itu nanti ada kerjasama dengan toko atau gimana seperti pengiriman yang lain seperti itu? Ya. Oke, pada dasarnya ya jujur aja kami tidak berani ya mengubah alamat itu sesuai dengan customer itu ya. Jadi apa maunya customer itu, misalkan customer pinjem alamat temen yang majikannya boleh, itu silahkan. Atau titip mandiri. Titip pas
baru. Tapi saya nggak nyarankan. Jadi gini, teman-teman ya tolong dipahami ya. Tolong dipahami bahwa ada beberapa majikan kita misalkan nggak mau dititipin, karena kan sering kejadian sekarang ya. Ya, teman-teman juga di daerah, di keluarga juga diingatkan. Ada beberapa modus. Ya, jadi modus itu bukan cuma nanti pinjol yang Mas Daru ceritakan aja, enggak. Ada yang orang ngirim barang nggak COD, tiba-tiba karena di rumah yang ada nenek kita, anak kita nerima aja. Padahal teman-teman nggak pesen harus bayar, itu modus. Ya, yang kemarin lebaran banyak itu pengiriman yang modus gitu ya. Kita nggak pesen tapi barang datang, itu nggak boleh. Yang kedua adalah kadang ada pengiriman barang dalam tanda petik isinya barang terlarang atau narkoba. Nah itu nanti yang diusut juga yang penerima. Itulah makanya kita nggak sembarangan, gitu ya, nggak boleh sembarangan teman-teman, apalagi mungkin majikannya, bahkan mungkin office untuk terima barang sembarangan. Karena nanti terlepas nanti dibuktikan nggak salah, tapi prosesnya juga panjang, dipanggil, minta keterangan, seperti itu Ibu ya. Jadi untuk alamat monggo aja lah, mau titip Mbak Ani, Mbak Anu, Mbak Ina, yang mana terkasih yang silakan aja ya. Kami nggak bisa bahwa kami kerjasama dengan stasiun, nanti kirim di stasiun untuk ngambil, belum ada, kami nggak berani ya. Itu ya. Oke, makasih. Silakan yang lain. Ya, silakan. Itu berdua jadi satu boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kirani Jayanti, saya berasal dari Banyuwangi. Yang ingin saya tanyakan, saya memiliki usaha agen salah satu ekspedisi yang pengiriman di Hong Kong. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tiki itu untuk penjemputan dari jika saya ingin membuka gerai itu untuk penjemputan dari Tiki setiap hari atau mungkin seminggu sekali. Soalnya agen ekspedisi yang sekarang saya jalani itu cuma seminggu sekali. Terima kasih. Oh ya, ini kompetitor. Ini mata-mata ya. Tadi udah dijelasin sama Mas Rio ya, ada James Bond ya tadi ya. Wah, ini agennya James Bond ini jangan-jangan. Ya, jadi gini, intinya adalah kalau kami pengirimannya, pengambilan ya, kan tadi ditanyakan pengambilannya ya. Itu pertama adalah tergantung layanannya. Kalau ada permintaan SDS, the same day service, maka kami harian. Silahkan aja, kami fleksibel ya. Itu, tinggal kan nanti koordinasi sama subnya agen. Karena gini loh, kalau nggak koordinasi, kalau kami nanti kurir kami atau sub agen datang tiap hari, padahal barang nggak ada, kan nanti disuruh dikira ngapelin mbaknya kan gitu kan, gak enak juga kan gitu ya. Silakan aja koordinasi. Mas ini ada paket SNS, mesin di service, SDS, one night gitu ya, pasti diambil kalau rutin tiap hari. Ya nggak mungkin kami ada paket SDS maupun ONS diambilnya seminggu sekali, kan bukan SDS lagi jatuhnya, ya nggak? Jatuhnya apa itu? Seminggu sekali itu ya. Terus satu lagi ya, bahwa sorry itu saya bahwa kami mungkin gerai nggak boleh bersama sesama ekspedisi ya. Jadi kalau bapak ibu buka mungkin di sebelahnya atau gimana lah, tapi jangan di belakang rumah ya, jangan ya, kasihan customernya ya. Maksud saya kami nggak boleh satu counter itu ada Tiki, kemudian ada yang lain sesama ekspedisi. Kami menghormati aja. Takutnya nanti kalau ada customer di situ berantem, mbaknya yang repot gitu ya. Oh, kecuali itu boleh lah, ya. Oke, ya udah cincin aja lah ya. Oke, gantian di sana. Mbaknya yang paling belakang, kasihan. Masih banyak ya. Oke. Sambil nunggu jawaban tadi, ada yang tadi gift dari kami yang warna biru ya, meskipun kecil, itu adalah cangkir ya. Itu didorong aja nanti, kan bapak ibu biasa pengalaman dorong-dorong ini ya, jadi panjang. Jadi panjang. Mana ada yang punya contohnya ya? Nah itu, ya itu didorong aja mbak ya nanti. Jadi didorong itu nanti jadi cup ya buat ngopi-ngopi cantik ya. Dorong ke bawah lah, masa dorong ke atas. Oke, silakan. Saya Diana, Ya. untuk meneruskan menjadi agen lagi, apakah ada target tertentu untuk hariannya?
Atau kalau misalkan dalam 1 bulan itu nggak memenuhi target, apakah nantinya bakalan di stop atau gimana? Terima kasih. Itulah bedanya dengan pertanyaan tadi Mbak Sono tadi, ya. Bedanya Tiki dengan yang lain ya. Kami masih manusiawi, kami pribumi, ya 100% saham masih pribumi. Kami nggak main target-targetan, ya. Bismillah aja, kembali ke semangat teman-teman. Kalau nggak jualan dalam semangat ada omset, ya kan nggak ada cuan. Uang investasi nggak akan balik-balik, ya kan? Itu. Nah, makanya pentingnya menjemput bola, bukan ya? Menjemput customer itu ya. Jangan duduk aja gitu ya. Tetap ada datang sih, tapi tidak optimal. Tapi kalau menjemput bola lagi. Jemput customer ya ke lingkungan itu omsetnya akan naik. Gitu ya. Jadi so far hingga saat ini kami belum ada kebijakan bahwa dalam sebulan nggak ada omset kami cut, belum lah ya. Ya tapi one day ya kasihan teman-teman udah invest ya, misalkan 6 juta kan sayang nggak menghasilkan. Kasihan juga karyawannya kan gitu ya. Ini semua aja lah, misalkan toko yang lain, kalau karyawannya restoran aja, kalau nggak ada yang beli kan karyawannya lama-lama nggak enak juga. Wah saya makan gaji buta kan nggak enak gitu ya. Oke ya, jadi teman-teman harus semangat ikhtiar. Sekali buka usaha jangan tanggung-tanggung, semangat. Ada masalah silahkan konsultasikan, kami akan pantau. Pandu. Oke, next. Silakan. Ya, Ibu. Selamat siang Pak. Siang. Nama saya Yudi. Saya mau bertanya untuk umpama kita tertarik untuk membuka gerai, dari mana untuk kita mencari panduan. Umpama nanti Bapak yang di sini semuanya mau buka gerai, masa nyari Pak Hartono semua kan nggak mungkin Pak ya? Mungkin aja. Oh mungkin aja. Oh itu lebih baik ya. Saya kan bukan makhluk goib ya, jadi bisa dicari. Nah, itu apa mungkin kita cari agen yang di kota kita yang lebih dekat untuk kita mencari panduan apa gimana soal izin apa gimana itu Pak? Ya. Gimana? Terima kasih. Kemarin teman-teman sudah sampaikan dari tim Mandiri ya, Pak Rio ya, bahwa nanti yang tertarik ya akan dibuatkan grup gitu ya, akan di list lah gitu ya, kemudian kita bikin grup sendiri ya, sorry ya, jadi yang nggak gabung nggak ada grup sendiri ya, kita bikin grup sendiri yang berminat, di situ nanti kita akan pandu, ya akan monitor, kita akan bantu seperti apa, kita hubungkan dengan tim Jakarta seperti itu, gitu ya Bu ya, oke, don't worry, oke, sip, ya Mbaknya sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Anti Pak. Ya. Saya mau bertanya, Ya. kalau di Tiki kan tadi bilang bisa ngirim dokumen ya pribadi, itu bisa nggak Pak ngirim rekening atau sertifikat ke luar kota atau ke sini gitu? Karena saya dulu di Hong Kong, terus sertifikat saya itu digadein gitu sama keluarga saya. Maksud saya itu saya kan sekarang di sini, sertifikatnya di rumah. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya. Iya, Pak. Iya, oke, sama-sama. Saya juga makasih. Ya, justru kami itu spesialisnya yang ngirim dokumen, paket gitu. Tapi saya tandaskan, kalau ngirim dokumen penting, ya kayak SHM gitu ya, sertifikat atau surat-surat penting, betul-betul ditulis, kemudian dipastikan ya ke gerai kita agar menjadi perhatian khusus. Gitu ya, karena ada asuransinya juga dipastikan gitu ya. Cuma ya pesan saya sih sebenarnya kalau sertifikat yang penting-penting yang jangan dibawa kemana-mana Mbak, kecuali Mbaknya udah pindah di sini Hong Kong terus ya. Apa soalnya trauma gitu Dititip Mas Danu, titip Mas Rio aja, titip deposit box. Ya. gitu. Ya teman-teman ibu-ibu ya, ini pesen aja ya, pesen moral dari saya. Kalau punya dokumen penting khususnya sertifikat tanah ya, kalau nggak percaya sama orang rumah takut dipalsuin, gadein. Tadi ada pertanyaan safe deposit box, simpen aja di sana. Safe deposit box itu murah kok, paling setahun 1 juta aja lah ya, 500. Ya kalau perlu nyicil lah, dikit-dikit selipin gitu, bilang sama Mas Rio ya. Itu deh, enggak, ini pesen saya aja karena sertifikat itu idealnya rumah atau apa jangan kemana-mana, kasihan nanti kalau keselip takutnya ya. Ya udah, oke, intinya kami melayani ya, tapi pastikan kalau memang itu dokumen penting ya. Nah teman-teman kalau ngirim itu pun juga tolong ya, pastikan mau ngirim dokumen penting, barang penting, jangan bohong, jangan bohong. Maksudnya gini, misalkan mau ngirim emas, nah di
situ ditulisnya bukan emas, aksesoris. Ini yang sering kejadian ya. Misalkan mau kirim kalung emas gitu ya, tapi ditulisnya di situ hanya aksesoris gitu ya. Nah itu otomatis nanti nilai garansinya, asuransinya beda. Tapi giliran ada masalah, klaimnya ada loh, ini emas nilai sekian. Padahal waktu ditulis di dokumennya bukan emas, ini jadi masalah. Ya jadi jangan bohong di awal ya. Ya jujur ya, gitu aja. Oke, silakan yang lain. Ya. Berarti Tiki bisa melayani alat elektronik seperti yang dari listrik, seperti alat kosmetik yang model discharge gitu kan. Karena saya juga ada dari alat kecantikan. Itu biayanya berapa per kilonya? Kirim ke mana? Kirim ke Hongkong atau ke Singapura atau Taiwan gitu. Itu Ya. bisa. Bisa. Itu berarti per kilonya kena berapa? Saya kalau masalah tarif saya nggak hafal ya, karena kan semua tujuan banyak. Tapi intinya bisa. Nanti boleh ya, simpan nomor saya. Oke? Saya akan bisa menghubungi Bapak. Silakan. Ya boleh ya Pak Didi ya. Izin ya Pak Didi. Boleh. Nanti tanya nomor saya di Mas Daru deh. Kalau pengen kenalan sama saya. Oh, GR lebih baik GR daripada Min. Oke next. Ya tengah dari tadi belum yang pakai topi silakan. Tadi apa pertanyaannya, Klaten daerah mana gitu ya? Saya dengarnya Klaten ya. Assalamualaikum, nama Waalaikumsalam. saya Tuneng dari Klaten. Iya, Mbak Ning. Saya hanya mau tanya, pengen tahu itu tadi kan ada umroh yang tadi dapat undian itu toh. Nah, yang saya tanyakan bisa enggak kalau misalnya itu dari sini kampung apa gimana lewat sini umrohnya gitu. Bisa orang lewat sini tadi apa? Bisa. Gitu loh. Jadi gini, ini mungkin miss ya. Jadi tadi yang umroh itu, nggak apa, jangan kasihan, nanti nangis loh. Silakan, nggak apa-apa. Mbak Neng, gini. Iya, gini. Iya, tenang aja Mbak Neng, tenang aja, jangan nangis ya. Gini, yang tadi saya jelaskan adalah umroh bukti kepedulian kami kantor ke karyawan, sama kayak teman-teman mandiri gitu ya. Itu. Kalau untuk gerai kami masih propose hadiah kalau gerainya bagus gitu ya. Kayak tadi saya bilang kan, misalnya jalan-jalan ke Ancol. Kalau umroh belum. Tapi saya kebetulan baru aja memberangkatkan umroh tahun kemarin ya. Saya baru aja ngerit sama agen travel umroh memberangkatkan karyawan untuk umroh. Dan ya mitra saya kan banyak. Kemarin waktu saya datang ke sini, saya sempat tanya juga kalau ada pertanyaan dari teman-teman terkait umroh gimana berangkat dari Hong Kong. Bisa, amin. Silakan nanti kalau memang perlu saya bantu, saya hubungkan dengan travel mitra kami. Itu bisa, ya. Alhamdulillah, ternyata ada yang tanya juga. Oke, silakan yang lain, ya mbaknya. Halo, selamat sore Pak. Sore. Nama saya Elsa dari Indramayu. Maaf, sebelumnya saya pertanyaannya agak menyerempet pada yang lain, dari teman lain. Saya lebih penasaran ke jati dirinya Bapak. Sejarahnya Bapak bersama Tiki, perjalanannya itu bisa diceritakan sejarahnya Bapak. Wah, ini gimana nih? Boleh Pak Dedi? Ya sudah. Oke, jadi gini, saya jelaskan ya bahwa saya bersama Tiki memang baru 3 tahun. Ya, baru 3 tahun saya join. Tapi sebelumnya saya sama dengan teman-teman Pak Dedi, Pak Rio, Pak Daru, saya di BUMN juga di Pertamina Group. Oke, artinya di sini Bapak Ibu bisa lihat, insya Allah lah kita kinerjanya bagus lah ya. Bahwa saya pindah ke Tiki ya ganti suasana lah. Kayak teman-teman dari Indramayu pindah ke Hongkong kan ganti suasana toh? Ya itu aja. Oke. Nah, kalau nggak percaya sama saya,
kan ada company, silakan kan bisa percaya Pak Dedi sama yang lain. Ya, masih ragu? Nanti WA saya, oke? Dia masih ragu sama saya, nomor nanti saya jelaskan lewat WA aja deh, oke? Ya, silakan. Ya, belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Mika, saya asal Kendal. Saya mau tanya, seandainya saya agak minat sih, kayak minat gitu. Seandainya saya gabung, apakah saya harus nomor satu persyaratannya harus invest 6 juta itu tadi Pak? Selain misalnya saya sudah mempersiapkan tokonya, misalnya tempatnya, apa harus invest 6 juta itu tadi? Makasih Pak. Iya, makasih. Jadi teman-teman ya, sekali lagi bahwa kami pun juga menjaga kepercayaan teman-teman ya, agar teman-teman nggak worry. Karena saya tadi tahu ada pertanyaan ke Pak Daru ya, bahwa saya harus ngeluarin uang dulu, nggak jelas apa dan sebagainya. Kalau di kita prosesnya adalah sekali lagi silakan serahkan data dulu, kita survei, begitu oke, approve baru. Jadi kita udah aman, nanti ketemu petugas kita, karyawan kita, baru invest. Setelah itu kita kirimkan tadi barang-barang yang ada di list itu. Ya, jadi tidak serta merta hari ini kemudian berminat langsung transfer ke saya, jangan kasihan, nanti saya juga ya rekening saya nanti ketahuan ada transferan dari Mbak ibu semua, ya oke ya itu ya, oke yang lain, ya Mbak, ya. Kadernya masih banyak ya. Saya nanti sisakan 2 ya. Saya ada pertanyaan spesial buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lucky dari Cirebon. Ya. Mau tanya Pak, jenis asuransi apa yang didapatkan sebagai mitra TIKI? Ya, kalau asuransi untuk produk kita itu ada asuransi kargo marine. Ya, ada asuransi AOK, asuransi ongkos kirim, kemudian ada juga asuransi kargo marine. Ya, ada juga yang paketnya besar itu open cover ya, itu asuransinya. Banyak dari asuransi ya? Bukan. Oh, saya pikir mau nawarin saya asuransi juga. Gitu. Oke, makasih. Masih ada berapa Mas? Satu lagi. Terakhir. Mana Mas Dwi? Dia udah mbaknya nih. Kuning-kuning dari Golkar ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan saya mau tanya, tadi kan kalau misalnya bisa. Tapi kalau seandainya kita berkati gerai sebelah itu maksudnya gerai sebelah yang tinggi ya. Kalau gerai misalkan ekspedisi yang lain boleh. Oh begitu, bukan begini. Ya. Kalau misalkan di sebelahnya ada ekspedisi lain, boleh. Itu persaingan sehat. Tapi kalau di sebelah tetangganya ada gerai tinggi, itu yang nggak boleh karena banyak nanti rebutan customer. Boleh. Buat mbaknya boleh. Oke. Udah ya, Pak? Masih ada 2. Tinggal 2 ya. Oke ya, cukup ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang puas, saya coba puaskan di grup WA. Ya, kalau ada pertanyaan. Gantian saya mau tanya nih ya, yang nanti saya ada 2 paket. Nanti saya kasih hadiah 2 paket untuk teman-teman yang bisa saya kasih itu. Pertama adalah saya pengen lihat teman-teman coba lihat di dompetnya. Ya, dompetnya. Dompet. Coba buka yang ada foto putra putrinya siapa? Katakan. Ya udah yang ada, ya udah belakang. Tunjukin dulu. Enggak ada bukan. Anaknya ya. Belakang. Oh. Oke. Gimana? Ya. Oke, ya udah. Satu. cuma 2 orang. Saya ada pertanyaan satu lagi. Ya. Oke, makasih. Ya, saya hanya menguji teman-teman tetap sayang
Nah, ya fotonya meskipun jauh tetap ada. Oh iya, sekarang di HP ya. Kalau di HP kan semua ada pasti kan gitu ya. Oke, sekarang satu kali lagi. Masih dua ya? Dua ya? Oke, sekarang dua lagi saya tanya. Sekarang yang difoto di dompetnya ada foto suaminya. Maju dua sini. Ayo ada dua ini. Yang duluan nunjukin mas. Mas Daru ini. Udah duluan. Iya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ke teman-teman meskipun jauh, meskipun LDR, itu masih tetap sayang, masih ingat pada pasangan. Nah. Iya. Itu ya teman-teman, pesan moralnya adalah meskipun teman-teman LDR di sono jauh di sana masih ada yang menunggu kedatangan teman-teman semua, oke? Iya, dan dengan tetap dibawa di dompetnya, ditaruh di sini maupun di depan, selalu dekat di hati. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Guna Maya, Aura, kasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nih? Oh, grup B-nya tinggi, silakan.